dahulu sekarang. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita mengatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai-selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Allahku, Engkau besar kasih-Mu kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia Yesus aku, Tuhan berkata salah kehidupanmu, percaya besar. Dia Yesus aku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang meninggal. Dia sanggup memulihkan hidup. Shalom, selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Kamis ini. Tema seminggu ini kita berbicara tentang bagaimana mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Menjelang akhir zaman ini, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan.
Dan umat yang seperti apa yang layak bagi Tuhan itu tentunya harus berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Pesan Tuhan bagi gereja Tuhan hari-hari ini tidak terlepas dari keberadaan dunia itu. Dunia saat ini, yaitu ada kuasa kegelapan yang menyesatkan semua bangsa. Hal ini menjadi pemikiran bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk mengetahui cara kerjanya Tuhan dan tipu muslihat si iblis. Pola cara kerja Tuhan adalah Tuhan memberi perintah yang mengandung janji. Ketika perintahnya dilakukan dengan taat, maka kita akan menerima janji berkat. Tetapi kalau perintah tidak dilakukan, maka akan mendatangkan hukuman atau mendatangkan kutuk. Tujuan hukuman diizinkan oleh Tuhan adalah agar orang bertobat dan kembali kepada Tuhan dan berjalan lagi dalam ketaatan. Seperti Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa agar beranak cucu dan bertambah banyak serta menguasai bumi, dan juga perintah yang lain adalah jangan memakan buah dari pohon pengetahuan. Tetapi manusia jatuh dalam dosa dan gagal melakukan perintah Tuhan karena lebih mengikuti hawa nafsu dan ketidaktaatan, sehingga hal ini mendatangkan hukuman. Tetapi hukuman yang diterima oleh manusia tentu bukan hukuman yang seterusnya, karena dalam janji keselamatan Allah memberikan nabi-nabinya, imam-imamnya, bahkan hakim-hakimnya, dan yang luar biasa yang terakhir adalah Tuhan memberikan putranya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, hal ini pun tetap berlangsung sampai kepada akhir zaman. Dikatakan bahwa Tuhan merindukan agar Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka akan tiba kesudahannya, dan janjinya adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kalau kita membaca perikop hari ini di dalam Lukas yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17, bagaimana malaikat itu datang kepada Zakaria dan Elisabet dan mempersiapkan kelahiran putranya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dikatakan Tuhan mempersiapkan Yohanes lahir lebih dulu untuk mempersiapkan jalan dan umat yang layak bagi Tuhan. Pada waktu pertama Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia. Hal ini menjadi pengingat bagi kita. Sebagai gereja Tuhan hari-hari ini, kita punya tugas untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk kedatangannya. Kali ini kedatangannya bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Dia membaptis banyak orang serta membawa banyak pertobatan dalam gereja Tuhan. Hari-hari ini pun Anda dan saya dipanggil sebagai Yohanes Pembaptis masa kini, di mana kita mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Tentu dalam menjadi pembuka jalan, pekabar Injil bukan perkara yang mudah. Untuk itu, saudara dan saya harus hidup dalam roh dan kuasa Elia. Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudara dan saya bisa berjalan di tengah-tengah dunia ini di dalam roh dan kuasa Elia. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya bukan orang-orang yang kalah akan tantangan zaman. Anda dan saya bukan lagi korban, tetapi Anda dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk berjalan dalam roh dan kuasa Elia dan mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, untuk itulah mari kita terus hidup dalam spirit ini. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi pemberita kabar baik, kabar sukacita, sehingga setiap orang boleh mengalami kelahiran baru di dalam roh.
dan percaya serta mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda dan saya berkata, saya nggak bisa lakukan hal itu. Betul, sebagai manusia kita tidak bisa menginsafkan orang. Kita hanya bisa melakukan bagian kita. Tetapi karya Roh Kuduslah yang ada dalam diri kita yang mampu melakukan hal ini. Untuk itulah, mari kita mau terus berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Anda dan saya, Tuhan panggil untuk menjadi pemberita kebenaran. Selain itu, Anda dan saya juga sebagai pembawa kabar pemulihan. Roh Elia ini akan membawa hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Hal ini menunjukkan bahwa ada janji pemulihan pribadi. Saat kita menjaga hati nurani dengan murni, kita menjauhi kehidupan yang najis dan pikiran yang durhaka. Anda dan saya mulai belajar memiliki hati nurani yang murni, yang taat. Maka saudara dan saya hidup dalam pemulihan Allah. Dan ini pun yang kita bagikan kepada orang-orang lain. Ada pikiran orang-orang benar. Orang-orang yang hidup, yang sudah mengenal Kristus. Maka diubah. Tidak hanya statusnya, tetapi nature-nya dibawa kepada gambaran ilahi. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persiapkan hatimu, tetaplah hidup di dalam persekutuan roh dan firman. Anda dan saya adalah Yohanes Pembaptis masa kini yang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Seperti yang minggu lalu disampaikan, tetap lakukan 5M secara rohani. Saudara meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, menjaga hati nurani tetap bersih. Saudara hidup di dalam iman. Saudara melakukan hal-hal dengan excellent atau maksimal. Dan yang terakhir, saudara dan saya menjadi orang-orang yang murah hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas panggilan-Mu kepada kami. Kami adalah orang-orang yang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan di zaman akhir ini. Nyatakan roh-Mu, nyatakan kuasa, kebenaran firman, roh yang menuntun kami dan roh Elia ada di tengah-tengah kami. Yang memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan pemikiran orang durhaka kepada pemikiran orang benar. Biarlah hal ini terjadi bagi kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus pandang Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kejar perkenanan Tuhan. Saudara dan saya bukanlah orang-orang yang kalah oleh dunia ini. Tetapi saudara dan saya orang-orang yang berjalan bersama dengan roh Tuhan. Yang akan Tuhan buat semakin hari ada kekuatan yang baru. Di saat badai bergelora, saudara dan saya tidak pernah takut akan badai tersebut. Bahkan saudara bisa terbang melampaui badai persoalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.